la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum illa min amrin bisadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasura kalam kasura saktu wa man kasura saktuhu kasura zunubu wa man kasura zunubu kana an-nar awla bih. Sadaqallah wa sadaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayanda, ibunda sekalian jemaah subuh yang dimuliakan, syukur alhamdulillah kalau menurut tanggal hari ini masuk tanggal 9 Pak ya. Zulhijjah ya, kalau menurut tanggal ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini selalu mampu menuntun kita untuk lebih banyak meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarru sayyidina Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, seperti biasa apa cak gaji kita. Oh ya nak SMP. Iya dah ya. Pancak gaji kita mak. Mak Riri nampaknya. Menyelesau aja ha. Tentu tidak lagi kajian yang zahir. Sebab kita beramal solat subuh pagi ko indah nak dapat pujian dari si A dan si B. Kita melaksanakan ibadah korban indah nak apik namu, tapi kena kenal kepada yang memerintah, kenal dengan yang memanggil. Tentu rindu nak musuhnya, ingin disebut-sebut nama kita di hadapannya. Kecuali itu dulu ibarat itu pacaran kan. Ndak bobodak tu dia nak disobui ucap lambok tu doh. Tapi senang ditengoknya. Senang hati yang dicintai dan yang mencintai itu melihatnya. Itulah kita bangun pagi tadi karena Allah. Masuk di level itu kita. Iya. Kalau masuk di level itu kita coba membahas di halaman 10. Dalam tulisan Ma'rifatullah naskahnya. Apa di halaman 10 itu? La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullahil haqq. Ada kalimat kata kuncinya al-haqq. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad Rasul Allah, itulah kebenaran. Jadi kalau ada grup itu Ridwan kirim ke grup naskah kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullahil haq. Jadi kata kunci di situ al-haq. Mana kebenaran itu? Maka ada buku judulnya Ana al-haq. Ana kebenaran itu wajib kita membedakan Tuhan bukan Allah. Siapa menyamakan Tuhan dengan Allah, sawa'un bainan nafi wal isbat, bahwa kafirun al-haq. Berarti dia telah menolak kebenaran yang al-haq itu. Jadi tidak sama Allah dengan Tuhan.
Kulai lo kaji bagi ya. Ya. Makanya Nabi itu orang yang paling sempurna bahasa Arabnya di alam ini. Pertanyaan, kenapa Nabi ingin masuk ajaran yang dibawa oleh beliau disebut Islam? Itu pernyataan nomor 1 ikrarnya, asyhadu an la ilaha illallah. Kamu wajib bisa menyaksikan, membuktikan bahwa Tuhan bukan Allah. Siapa menyamakan, berarti kamu belum lagi ingin selamat. Ya. Barulah kalau bisa membedakan Tuhan bukan Allah, maka kamu pasti bisa mengikrarkan Muhammad itulah utusan Allah. Mari kita lihat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allah yang dituju, redhonya yang dicari. Berarti maka dibuat dalam ayat fikih, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak semua perintah yang diperintahkan Allah itu kepada manusia kita kerjakan dengan ibadah illa mukhlisin, kecuali dilakukan karena Allah, ikhlas. Jadi kalau semayang nak bosu, solat nak bosu kelingkiam je kawan, tak bosu je Allah. Solat niat, mudah-mudahan bosu beko ya. Juga jo bujang lamo doh, berarti tak bosu je Allah. Mudah-mudahan dengan lekor bantau niko ya Allah. Anda bosu je Allah kalau niatnya kalah. Nah, jadi kalimatnya menuju Allah. Maka salat itu li zikrillah, ingin bertemu dengan Allah. Apa kalimatnya? Allahu Akbar. Siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Allahu Akbar Muhammad. Kalau ada papan tulisan saja ya, karena kita pada ada diedarkan ya. Jadi Allah itu alif, lam, ha. 4. Akbar, alif, kaf, ba, ra. Allahu Akbar. Kapan Allahu Akbar ini bisa terlihat? Ada di bawah dibuat Pak diagramnya. Mim, ha, mim, dal. 4 lagi. Muhammad. Nah, itu mantap betul. Payah mancain cewekku. Ya lah, soalnya yang continue nih ya. Beruntung siapa dapat Pak Haji di bawah Tuhan. Kok bujang lu ambil menantu mah. Jadi kalimatnya Allah alif lam ha akbar alif kaf ba ra. 1 2 3 4 1 2 3 4. Di bawahnya Muhammad. Allah yang besar. Tadi judulnya La ilaha illallah Muhammadan Rasulullahi al-haq. Tidak sama Allah dan Tuhan dengan Allah, Muhammad Rasul Allah, itulah kebenaran. Siapa menyamakan? Kafir.
Bagaimana Allah besar ini bisa diakui? Dia membutuhkan Muhammad. Sekarang kita coba lihat. Ada durian. Ibu suka durian? Suka. Durian itu, yang hakikat durian itu apa? Kulitnya kah? Isinya kah? Atau inceknya kah? Atau rasanya? Rasa. Dapat data kunci. Rasa. Hakikat manusia adalah rasa. Rasa. Sekarang ada mentoa. Dia rasa durian, dijual orang. Ibu membeli, saya minta durian atau beli mentoa? Mentoa, cuma rasa durian. Kenapa? Karena kesing tidak ada, maka tidak diakui. Paham? Kita mari Bapak ya. Kalau begitu, kesing yang butuh rasa atau rasa yang butuh kesing? Apa? Allah itu akbar, tidak bisa berwujud kecuali pada jisim Muhammad. Nah, di atas ini kajiannya wali lagi Pak. Jadi Allah itu alif nizat. Apa zat itu? Jatuh ke huruf mim. Zat Allah. Ini sifat. Sifat Allah. Di mana dia? Hak. Surat kayaknya. Asma. Pada Allah jatuh di mim kedua. Af'al pada Allah jatuh di dal. Lalu di sini alif kabbara, ilmu, hayat, kudrat, iradat. Nomor satu ilmu, hayat, ya, kudrat, iradat. Jatuh di Muhammad. Jatuh di Muhammad. Dari diagram itu kira-kira nampak Pak? Makanya dalam sholat Allah, siapa yang berwujud Allah? Terlihat di jisimmu Muhammad. Kajian lagi, ya. Zat pada Allah, rahasia di Muhammad. Sifat pada Allah, nyama di Muhammad. Nanti dibahas pada halaman 23. Asma di Allah, tubuh di Muhammad. Af'al di Allah, nama di Muhammad. Af'al di Allah, tubuh di Muhammad. Tidak mungkin bisa. Maka disebut Allah itu tidak pernah berpisah dengan segala af'alnya di halaman 5. Yang menjadi persoalan, Allah itu kenal yang namanya Allah. Perbedaan orang berakal sehat. Ini kita membahasnya ya. Dengan tidak berakal sehat, tanda-tandanya apa kira-kira Bunda? Orang berakal sehat itu, ini coba kita tengok, ini masuk kajian marifat ya. Apabila kita bertemu dengan rahasia kita, rupa yang mati, berarti telah masuk di alam kabir. Maka karena di alam rahasia
casing kadang tidak diurusnya, Pak. Maka telah bertemu dengan rahasia kita. Pastilah semua manusia mengalami semua waktu adalah sama. Apa buktinya? Dia akan asik, lapar bisa hilang, kopi tidak ada. Semua waktu adalah sama. Pagi adalah sore, siang adalah pagi, malam adalah subuh, subuh adalah siang. Semua waktu tidak berbeda. Ibu, coba pada suatu hari pernah tak ibu menyaksikan ada orang gila berjalan, lalu dia kita perhatikan bicara sendiri, tertawa sendiri. Kadang dia nunjuk, kau kenapa? Pagi kah, malam kah, siang kah, semua waktu sama pagi. Ada dia lapar tidak? Ada dia takut tidak? Karena dia bertemu dengan rupa yang batinnya, bertemu dengan rahasia. Betul? Menurut kita dia yang gila atau kita yang gila? Dia kenal lawan bicara. Setan tidak bisa menyerupai Allah. Hah? Hanya setan bertemu setan. Rabbani tidak, laisa kamitslihi syai'. Buka di halaman 7. Man nazara kamitslihi marra nazar bihi tajalli rabbah. Apabila engkau melihat, di halaman 7 kita buka sedikit, sudah terjawab kalimat yang tidak benar. Apa dalam hadisnya? Al-qalbi kamisli marrata nazara bihi tajalli rabbah. Hati manusia itu perumpamaan ramai kerajaan. Ini dia bertanya, hati itu di mana, Pak? Hah? Dalam dada. Istananya ada di qalbi. Ramai. Apabila kita melihat ke dalamnya, maka kita akan melihatlah. Apa yang kita lihat? Itulah rupa kita yang batin. Rahasia daripada rupanya. Itulah aku Rabbani yang mengatur engkau setiap hari. Setankah itu? Dua beradik kembar tidak sama, hanya kena tak paham. Disebut setan. Dia bertemu hanya menyerupai orang-orang berpaham. Setiap orang berpaham, cirinya mengerti setiap yang dirasa, paham setiap mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Itulah kata kunci orang yang telah sampai kepada rahasia tadi. Siapa yang menyuruh tadi Pak Haji pakai sal itu? Setan kan? Siapa? Nah, Oma Riri pakai jilbab hitam pagi. Siapa yang menyuruhnya? Dan kenapa casing dipatu? Setankah itu? Karena belum paham setiap dilihat dan tanda belum mengerti setiap yang dirasa. Itu menyerupai seperti orang berpaham, maka dia akan ngawur selamanya, tidak akan pernah ketenangan batin. Itu dia. Dalam kajian ma'rifah ini, batin yang perlu zahir, Rabbani yang perlu kesi, betul? Kalau tidak nampak if'al Allah, tidak nampak asma Allah, tak terlihat sifat Allah, tidak terlihat. Disebut tingkatnya adalah hulul, penyatuan diri dengan Rabbani, penyatuan casing dengan jasad. Maka dulu pernah kita praktekkan, kalaulah senyawa luar dan dalam tidak akan binasa lagi. Maka ciri kalau telah sampai di tingkat ini, salah satunya manitia tanpa
kampung nak datang beliau, harap mencarinya. Lewatnya, menipia kampung, datang beliau, harap mencarinya. Tapi kalau sampai di level ini, kita tidak akan pernah lepas daripada yang disebut hubbud dunia. Hanya berpura-pura dengan Allah, bukan Allah tujuannya. Bukan Allah tujuannya. Mau naik haji belum tentu tujuan karena Allah. Maka ditangkap oleh tentara Arab. Lah ya soalnya dua orang lahir kembar tidak serupa. Itu yang disebut laisa kamitslihi syai'un. Itu yang Maha mengatur. Kini Ridwan Batanyo kita buktikan. Kalau Ridwan menyebut yang masyhur lah di kalangan zahir, ustadz kita anggap ustadz lah ya, atau disebut guru atau tuan guru ya, yang baik, Abdus Samad, kita sebut nama wujud yang punya nama dalam hati dan pikiran kita. Wujud jauh dia, jauh di mana-mana. Kita bilang lagi Pak, masih hidup. Soeharto presiden kedua, kita sebut nama, wujud yang punya nama, betul? Nampak? Hadir, jauh dia, telah mati kesihnya. Sekarang kita coba renungkan pribadi kita, sebut nama kita masing-masing, lain nampak wajah itu. Pak Man, lain nampak, coba posenya gini di Pak Man. Itu dia Pak. Begitu jauhnya kita dari yang maha, yang disebut Rabbani, yang maha mengatur. Haus dia Pak. Bagaimana bukti dia haus? Terlihat di af'alnya, terlihat di asma'nya, terlihat di sifatnya. Betul? Dia ingin minumnya Pak, terlihat di af'alnya, terlihat di sifatnya, kadang pengaruh wajah kesingnya, terlihat di asmanya. Aneh buah, ada orang atuh, nampak lagi Pak, di tangan mengambil. Siapa yang berut, siapa yang menyuruh, itu kajiannya. Jadi bukan setan kajiannya. Jauh panggang dari api kalau majib menyebut setan. Siapa yang menyuruh datang ke musola pagi? Itu kajian. Dan kenapa casing mengikut? Maka yang mengikut disebut namanya hamba, yang memerintah namanya Rabbani. Maka di Kashful Asrar halaman 9 ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir, ada Muhammad zahir, ada Muhammad batin. Mana Muhammad awal itu kemarin? Muhammad awal adalah nurani. Apa nurani? Nyawa. Apa nyawa itu? Kembali ke sini. Apa nyawa? Rasa. Muhammad awal nurani, nyawa, rasa. Ada Muhammad akhir. Apa Muhammad akhir? Rohani. Apa rohani? Hati. Apa hati dalam kejam marifat? Kehendak. Betul Bu? Kehendak. Maka berawal dari rasa. Pandangan pertama, ya Bu? Ada rasa. Timbul Muhammad akhir, kehendak.
Pak aku cara nak bosu juga di lepo ini. Betul? Ada kehendak. Setelah kehendak ada Muhammad Zahir. Apa Muhammad Zahir? Insani. Apa insani? Tubuh. Kesing Pak. Maka disebut asma dan af'al itu. Ada Muhammad Batin, namanya Rabbani. Apa Rabbani? Coba bahasa Arab Rabbani itu Pak. Bahasa awalnya apa? Rabbah, yang maha mengatur, yang maha mengaturku. Makanya haram siapa menyamakan Tuhan dengan Allah. Tuhan tidak bisa mengatur kita. Tuhan diciptakan. Ingat kisah Ibrahim ya. Tuhan diciptakan. Tuhan diyakini cuma. Tuhan sesuatu yang disembah, bukan Allah. Rabbani ini ya. 99 namanya disebut nama-nama yang indah. Yang terbaik inilah namanya Allah. Itulah yang maha mengatur Muhammad. Maka yang menyebut Allah itu sendiri. Nah, makanya nanti itibal itu apabila kita tuntas pemahaman di level ini, maka diakui Allahu Akbar, disebutlah makamnya pertama ihram. Apa ihram? Di bawah itu lagi tuballil, di bawah itu lagi munajat, paling dalam itulah ihram. Apa ihram? Ihram berarti tercengang-cengang. Kenapa tercengang-cengang? Yakni tiada yang tahu akan dirinya, tiada tahu akan Rabbnya, hanya bertemu gaib di dalam gaib. Tidak ada kita lagi Pak. Kalau masih ada kita, tidak bertemu gaib di dalam gaib. Kita hanya posisinya hamba. Bagaimana hamba? Mengikut seluruh gerak-gerik. Ini contoh. Ibarat lontong dibagi, betul ya? Dibagi, dia nak bujang di alapan mah. Warung bio kan? Ada di depan kita. Ada dia bicara, makanlah, betul? Bukti dia mau makan, apa diperlukan oleh Rabbani tadi? Casing. Betul Pak? Maka diinstruksi sampai ke otak limbik, bergerak tangan. Ambil ini, ambil sendok, ambil garpu, bawa ke sini. Siapa yang dapat rasa itu lagi? Tangan kah? Tidak. Mulut kah? Tidak. Dia lagi yang dapat rasa. Inilah bertemu gaib dengan gaib. Adapun posisi kita hanyalah hamba. Itulah yang hamba. Makanya sholat itu bertemu Allah. Gimana jalan untuk cepat bertemu Allah? As-sholatu li zikri, sholat itu zikir. Berarti salah satu bentuk zikir itu ada sholat. Berarti sholatkah saja yang zikir? Tidak. Zikir itu adalah hadap yang tiada bermasa, tiada berkira, sama ada pagi dan malam, sama waktu bangun dan jaga, bangun dan tidur, jaga dan jaga tuh bangun dari. Nyu jaga masa punya beda ya, jago. Atuh itu baru ihram. Berarti di level ihram tercengang-cengang, tidak ada kita. Berarti kalau tidak ada kita, itu makanya ihram kajian ini halaman 10 Pak. Di halaman 6, man arafa nafsahu bil maut faqad arafahu
bil hayat. Siapa mengenal dirinya telah mati, telah tiada, maka mengenallah dirinya yang maha hidup. Apa arti mati itu? Bukan lagi kita. Maka di situ wala qadirun, mulainya di sini Pak. Wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala basirun, wala samiun, wala mutakallimun. Bukan saya yang mendengar. Yang mendengar sesungguhnya Allah. Kalau Allah yang maha mendengar, dia maha, bisa di luar pemikiran normal manusia. Pernah Ayanda mengikuti dibuat filmnya Pak? Ada dulu film 7 manusia harimau. Pernah? Di situ ada Raja Langit Pak. Ada Labai Karat. Kata Raja Langit, "Hai Labai Karat, engkau di mana?" Yang Labai Karat tuh fisik kita di mana-mana. Raja Langit fisik di mana-mana. Tapi dia bisa mendengar di level ini dia. Apa? Di level ini Buya Hamka